Cerita dimulai pada malam hari di pangkalan militer yang ada di Korea Utara. Di saat semua orang tertidur, sersan yang bernama Kyonam terbangun dan diam-diam pergi keluar. Dia terlihat mengikuti peta untuk pergi dari sana. Terlihat dia paham sekali daerah tersebut, meskipun itu daerah yang dipenuhi ranjau. Jadi ternyata selama ini dia sedang mempersiapkan peta pelarian dari Korea Utara ke selatan. Setiap malam dia keluar selama 30 menit untuk memperluas wilayah peta untuk mengetahui jalan yang aman dari ranjau. Dan pada malam itu akhirnya dia mencapai perbatasan. Namun terdengar sebuah ledakan, di mana itu terjadi karena ada babi yang menginjak ranjau. Bertepatan dengan itu, waktu 30 menitnya hampir habis, sehingga ia bergegas kembali ke pangkalan militer. Keesokan harinya, Kyona melakukan aktivitasnya seperti biasa, yaitu apel pagi, pelatihan militer, dan berpatroli di sekitar pangkalan untuk memastikan apakah ada tentara dari selatan yang melintas. Hari itu dia berpatroli dengan 3 orang temannya, tetapi tiba-tiba temannya itu Dong Hyuk mengatakan bahwa tidak lama lagi akan hujan karena dia melihat burung yang terbang rendah, di mana jika hujan terjadi, maka semua tanda ranjau yang telah Kyonam atur akan berpindah atau bahkan hilang. 너무 많이 내려온 거 아닙니까? 비가 올 것 같습니다. 비? 비가 쏟아진다고? Tiba-tiba ledakan pun terdengar. Ternyata ada seekor babi hutan yang menginjak ranjau dan sekarang dalam keadaan sekarat. Maka di malam harinya, Kyonam dan temannya yang lain membakar babi itu untuk mereka makan. Di sana mereka mengobrol tentang pelarian Kyonam. Jadi selama ini mereka sudah mengetahui jika Kyonam berencana untuk melarikan diri ke selatan. Dan karena telah lama bersama, mereka akan sedih jika Kyonam pergi dari sana. 김동혁의 몇 번째 어떻게 삽니까? 그냥 제대하지 말고 군에 나오면 안 돼. 대한 뭘 할 겁니까? 할 게 없지. Tak lama kemudian muncul letnan mereka, dan Kyonam segera memberikan alasan bahwa mereka hanya membakar babi hutan yang mati karena menginjak ranjau. Letnan tampak tidak suka akan kejadian itu dan melaporkannya kepada kapten, yang membuat Kyonam harus diinterogasi. Kyonam dianggap telah menyalahi aturan karena dia dan teman-temannya melewati batas demokrasi atau batas perjanjian wilayah dengan selatan. Maka dari itu, letnan akan mencatat kesalahannya dalam laporan militer. Tetapi kapten merasa tindakan Kyonam tidak sefatal itu. Maka dari itu si kapten merampas babi itu dan memakannya bersama para atasan lain. Kyonam tidak bisa protes dan harus melayani para atasan. Tetapi diam-diam dia mengambil daging babi dan memberikannya kepada teman-temannya. Setelah itu dia mendengarkan saluran radio selatan sendirian, di mana pada malam itu radio membahas tentang mencari kebahagiaan. Dari situ Kyonam teringat masa kecilnya dulu, di mana ayahnya adalah seorang supir dan Kyonam mempunyai cita-cita sebagai penjelajah. Tetapi seiring berjalannya waktu, semua keluarganya meninggal dan satu-satunya pesan yang ditinggalkan ibunya adalah berharap Kyonam selalu berbahagia.
Tak lama muncullah Dong Hyuk yang mengatakan jika Kyunam masuk ke dalam tim pencari di zona demilitarisasi, di mana zona demilitarisasi adalah zona yang tidak boleh ada kegiatan militer dan biasanya dijaga oleh pihak ketiga atau PBB. Dong Hyuk berkata bahwa Kyunam akan pergi ke selatan pada saat itu. Dia berkata dia mengetahui jika Kyunam selalu pergi setiap malam, dan dia juga membahas kemungkinan ranjau yang akan berpindah karena hujan. Takut dirinya akan dilaporkan, Kyunam mengancam Dong Hyuk. Dia akan membunuhnya jika sampai rencananya ketahuan. Padahal Dong Hyuk ingin ikut melarikan diri ke selatan, karena semua keluarganya telah berada di sana. Tetapi meskipun Dong Hyuk memohon, Kyunam tetap menolaknya. Dia tidak mau menanggung resiko untuk membawa orang lain dalam pelariannya. 내일 밤에 비무장 수색 지원했다 들었습니다. 아새끼? 배태기 굶다 못해 정신이 나갔어. 하여간 균을 위해 슈퍼미치 같습니다. 브로커한테 속진 않았는지 동무는 아무것도 보지 못했고 나는 아무것도. Saat ingin kembali ke tempat istirahat, dia menasihati Dong Hyuk. Dia tidak bisa membawanya ke dalam pelarian, tetapi berharap Dong Hyuk selalu hidup dengan baik. Dan kemudian Kyunam memberikan radio kesayangannya kepada Dong Hyuk. Saat semua orang istirahat, tiba-tiba alarm berbunyi, disertai pengumuman jika ada pembelot yang berusaha kabur. Dan setelah dia mengecek peta yang disembunyikan ternyata hilang, dari situ dia yakin bahwa itu adalah Dong Hyuk. Semua prajurit bergegas mencari pembelot itu, tetapi karena tahu jalur pelariannya, Kyunam bisa menemukan Dong Hyuk terlebih dahulu. Dong Hyuk terlihat sedang mencari lubang yang awalnya sudah digali oleh Kyunam. Kyunam pun membujuk Dong Hyuk untuk mengurungkan niatnya itu dan mengajaknya kembali sebelum ada orang yang melihatnya. Tapi Dong Hyuk menolaknya karena takut akan ditembak jika kembali. Hingga ketika mereka sedang berdebat, muncullah letnan dan pasukan lain yang menemukan mereka. Kyunam memberikan alasan pada letnan jika Dong Hyuk punya kebiasaan tidur sambil berjalan. Tetapi letnan tidak mendengarkannya dan langsung memukul Kyunam hingga dia pingsan. 반원구멍 어디 있습니까? 돌아가자. 돌아가면 총살입니다. 아니야. 이것만 바래면. 눈에 비 쏟아집니다. 그럼 못 간다. 안다. 길을. Beberapa waktu kemudian, Kyunam dan Dong Hyuk dipukuli sembari diinterogasi. Mereka dipukuli berjam-jam agar ada yang mengakui pemilik peta yang dia temukan itu. Sudah pasti pemilik peta itu akan dieksekusi karena dianggap sebagai pembelot. Kyunam sudah pasrah ingin mengakuinya, tetapi tanpa disangka Dong Hyuk mengakui jika peta itu adalah miliknya. Kyunam terlihat kaget dan bingung. Kenapa Dong Hyuk mengakui peta itu miliknya? Dia tidak mungkin membiarkan Dong Hyuk dieksekusi karena peta miliknya. 동혁 동무 총살이야. 그러니까 내게 맞습니다. 규남 동진 잘못한. Sampai kemudian interogasi dihentikan tiba-tiba karena ada kabar jika petugas keamanan negara yaitu Komandan Hyun Sang sedang menuju ke sana. Para atasan pun mengumpulkan bukti-bukti barang yang dipakai Kyunam dan Dong Hyuk untuk melarikan diri. Tak lama Komandan Hyun Sang pun tiba. Letnan pun menjelaskan tentang usaha pelarian Kyunam dan Dong Hyuk, juga memperlihatkan bukti-bukti yang ada dan menyarankan agar mereka dieksekusi mati karena mencoba untuk melarikan diri. Tetapi Hyun Sang pun berkata jika di laporan tertulis bahwa Dong Hyuk-lah yang membuat peta. Lalu dia meminta bukti nyata apakah Kyunam membantu Dong Hyuk membuat peta itu. Letnan pun tidak bisa menjawab dan akhirnya komandan pun menyimpulkan jika hanya Dong Hyuk yang ingin melarikan diri dan Kyunam adalah pahlawan karena dia mencegah Dong Hyuk melarikan diri. Maka dari itu Kyunam harus diberi penghargaan yang tertinggi. 예, 그래야겠죠. 이 나오는데.
지도를 작성했다는 증거가 있어? 득이양양들 하십니다. 자, 제가 다시 한번 임규남 중사가 김동혁을 붙잡고 있다고 하지 않았어? 그렇습니다. Donghyuk pun dipenjara, sedangkan Kyunam dibawa pergi menggunakan mobil. Pada awalnya Kyunam dikawal oleh banyak orang, tetapi kemudian dia ditinggalkan berdua bersama Hyun Sang. Jadi sebenarnya Kyunam dan Hyun Sang sudah saling mengenal dan sudah lama tidak bertemu. Kyunam pun dibawa ke markas divisi, di mana para pejabat militer mengadakan pesta dan akan memberikan penghargaan untuk Kyunam karena telah menangkap pembelot yang akan melarikan diri. 능력 있는 종자는 아니잖아. 너희 아버지 닮아서. Di perjalanan mereka mengobrol dan mengenang tentang masa lalu mereka, dan Hyun Sang mengatakan jika dulu ayahnya Kyunam yang menjadi supirnya. Sebelum sampai di pesta, Hyun Sang pun mengatakan saat nanti diberikan penghargaan, dia harus menyebut nama ayah mertuanya agar dia disorot dan bisa berbangga. 네가 잘해야 된다. 너 탈주엄 때려잡은 영웅이잖아. 그렇지? Selama di pesta, Kyunam nampak tidak fokus dan sangat gelisah karena ingin segera kembali dan melanjutkan rencana melarikan dirinya. 반동분자 때려잡은 소감을 말해보라. 공로가 있다면 그것은 Beberapa waktu kemudian, Hyun Sang mendatangi Kyunam dan mengatakan jika dia tidak perlu kembali ke pangkalan. Dia menjelaskan jika Kyunam telah dipindah tugaskan ke markas divisi dan akan menjadi ajudan komandan. Hyun Sang pun menyuruhnya untuk mengisi formulir pemindahan tugas. Tetapi saat lepas dari pengawasan, secara diam-diam Kyunam membuat identitas dan surat tugas palsu untuk melarikan diri dari sana. Di pesta, terlihat Hyun Sang sedang mengobrol dengan tamu-tamu wanita, sampai akhirnya dia dihampiri oleh pria muda dan memintanya untuk memainkan piano. Dari tatapan keduanya, terlihat jika mereka mempunyai hubungan khusus sebelumnya. 다 잃어버렸습니다. 한번 선 보여주십시오. 정말 다 잃어버렸습니다. Di sisi lain, Kyunam sedang berusaha melarikan diri dari sana dengan cara membawa komandan yang sedang mabuk dan beralasan untuk mengantarnya. Tapi di pertengahan jalan, dia meninggalkan komandan itu di sana. Tetapi kesialan pun datang, di mana mobil yang dikendarai Kyunam hampir kehabisan bensin. Situasi bertambah buruk, di mana ada rombongan mobil yang ingin menghampirinya. Kyunam pun harus turun dan terpaksa meminta bensin dari mereka. Dia pun memberikan identitas palsunya, sampai datanglah seorang mayor yang curiga kepadanya dan akan membawanya ke markas terdekat. Kyunam pun mau tak mau harus berimprovisasi. Dia mengaku sedang dalam tugas rahasia dan tahu jika di markas itu ada tahanan yang bernama Donghyuk yang ditangkap karena ingin melarikan diri. Mayor pun keheranan kenapa Kyunam bisa tahu. Akhirnya Mayor pun percaya dan membawanya ke markas terdekat. 기름이 필요하다 했지. 일단 같이 가자. 그곳에 오늘 오전 민경 부대에서 인계라고 하지 않았습니까? 누가 색출을 위해 김동혁과 그자의 증거물 지도를 Di markas ini Donghyuk ditahan dan semua bukti termasuk peta yang dia buat dikumpulkan di sana. Dengan alasan sedang melakukan misi rahasia, dia akan membawa Donghyuk dari sana. Sebenarnya Mayor percaya
Tapi ada satu petugas lain yang mencurigai Kyunam, dan mau tidak mau, akhirnya petugas itu ikut untuk mengawasinya. Di perjalanan, petugas itu menelpon Hyun Sang dan memberikannya kepada Kyunam. Di telepon mereka berdebat. Hyun Sang menyuruh agar Kyunam kembali. Dia berjanji akan membantu meringankan hukumannya. Pembicaraan itu didengar oleh petugas, sampai terjadilah perkelahian di dalam mobil. Dan secara tiba-tiba, petugas yang menyetir tertembak dan menyebabkan kecelakaan. Ternyata pasukan Hyun Sang sudah berada di sana untuk menangkap Kyunam. Mereka menembakinya terus-menerus, sampai akhirnya Kyunam pura-pura mati untuk mengalihkan perhatian. Setelah para prajurit berhenti menembakinya, Kyunam langsung mengajak Donghyuk untuk berlari, dan tak lupa mengambil petanya yang terjatuh. Mereka pun berlari dan melompat ke sungai, untuk akhirnya lolos dari kejaran para prajurit. Mereka pun terlihat pingsan di pinggir sungai, sampai akhirnya mereka dikejutkan dengan segerombolan orang yang menodongkan pistol ke arah mereka. Gerombolan itu menyebut dirinya pengembara. Para pengembara ini curiga jika Kyunam dan Donghyuk adalah pasukan militer yang datang untuk mencari para pengembara yang memberontak. Sampai di mana mereka akan ditembak. Donghyuk refleks mengatakan jika dia baru lolos dari penjara markas. Dan ternyata adik dari pengembara itu juga dikurung di sana. Dan sekarang para pengembara mempunyai misi untuk membebaskannya. Sehingga karena itu pengembara tidak jadi menembak mereka dan memutuskan untuk membantu mereka bersembunyi dan beristirahat sementara waktu. 뭐라고 봤냐고. 답답이 새끼. 서복머리? 잡혔다 그랬어. 그거이 모르지만 다행이다. Saat sedang beristirahat, Donghyuk menceritakan informasi yang dia ketahui tentang sel tahanan yang ada di markas. Mereka pun berdiskusi bagaimana caranya bisa membebaskan adik si pengembara. Sampai akhirnya mereka sadar jika ada banyak pasukan militer yang mendekati persembunyian itu. Hyun Sang ternyata telah mengerahkan banyak pasukan untuk menangkap Kyunam dan Donghyuk. Mereka pun akhirnya melarikan diri diam-diam dari sana. Sampai akhirnya mereka ketahuan dan dikejar oleh pasukan. Donghyuk pun terkena tembakan di kakinya. Sampai di saat mereka terpojok, para pengembara membantu mereka dengan menembakkan senapannya dari arah lain. Sehingga dari itu, para pasukan teralihkan dan mengejar ke arah yang salah. 주먹 세심. Saat Hyun Sang sedang menenangkan diri di mobil, dia mendapatkan panggilan dari kontak yang bernama si bangsat yang aku cintai, di mana ternyata telepon itu berasal dari si pria muda tadi. Dia mengungkit kebersamaan mereka dulu saat di Rusia. Hyun Sang pun langsung mematikan teleponnya, dan saat pasukan kembali, dia melampiaskan emosinya kepada pimpinan pasukan dengan memukulinya secara membabi buta. 모든 것들 상트마린스 교육장에서 Di sisi lain, Kyunam mencoba menenangkan Donghyuk yang sedang terluka. Tujuan mereka sekarang adalah ke pangkalan awal, karena hanya dari sana mereka tahu jalur aman menghindari ranjau. Hujan pun turun. Saat Kyunam dan Donghyuk akan sampai di perbatasan pangkalan, Donghyuk pun terjatuh
dan di sana sudah banyak pasukan untuk menyambut Hyun Sang. Untungnya datang Kyuna memasangkan helm kepada Dong Hyuk dan mengajaknya ikut ke barisan sebagai penyamaran. Saat ada kesempatan, mereka pun menyelinap ke arah satu ruangan untuk menuju jalan rahasia. Tetapi Dong Hyuk terjatuh dan menimbulkan suara yang didengar oleh Letnan. Letnan pun meyakini jika di dalam ada Kyuna dan Dong Hyuk, sehingga dia dan pasukannya mencoba mendobrak pintu itu. Tak habis akal, Kyuna menuangkan minyak pada pintu itu dan membakarnya sehingga ledakan pun terjadi. Dan dari situ mereka pun langsung bergegas pergi. Sampai akhirnya mereka pun bisa menyusup dari lubang dan melewati pagar. Namun Dong Hyuk tertinggal karena tidak menemukan lubang. Lampu sorot pun dinyalakan. Dan saat Dong Hyuk akan mengambil kalung yang terjatuh, dia ketahuan dan langsung ditembak. Kyuna pun langsung menembak lampu sorot itu dan membawa Dong Hyuk ke balik pagar. Tapi Dong Hyuk menyerahkan kalungnya dan meminta Kyuna menyerahkannya kepada ibunya saat nanti sampai di selatan. Kyuna masih berusaha mengajak Dong Hyuk untuk ikut, tapi naasnya Hyun Sang menembaknya. Dong Hyuk pun mati tepat di hadapan Kyuna. 전해주십시오. 우리 어머니 고맙습니다. Sempat mematung beberapa saat dan akan ditembak oleh Hyun Sang, Kyuna dengan cepat menembak duluan dan memadamkan lampu. Dia terus berlari sambil sesekali menembaki lampu-lampu lainnya. Hyun Sang tetap berusaha menembaki Kyuna sampai akhirnya kompas Kyuna pun hancur tertembak. Dia pun kebingungan untuk mencari arah tanpa kompas. Tapi tiba-tiba muncul suara dari radio yang dia bawa. Dan dari sana dia bisa mengetahui kemana dia harus pergi. Siaran radio dari selatan akan semakin jelas jika dia menuju selatan juga. Sampai di daerah ranjau, dia menyadari jika hujan telah menggeser tanda yang sudah dia catat di peta. Maka dari itu dia membuang petanya dan pasrah melanjutkan pelariannya. Di sisi lain, Hyun Sang masih mengejar dan menembakinya. Beruntung Kyunam tidak menginjak ranjau dan tidak ada satupun peluru yang mengenainya. Justru salah satu pasukan Hyun Sang tanpa sengaja menginjak ranjau, di mana hal itu membuatnya harus mengambil jalan memutar untuk keselamatannya. Pagi pun tiba, Kyuna masih berlari dan meyakini selatan semakin dekat, walaupun dia harus susah payah melewati lumpur di depannya. Sampailah dia di batas zona demokrasi, dan terlihat ada tentara Korea yang berpatroli. Saat dia ingin mendekat, sialnya dia menginjak ranjau, dan bertepatan dengan itu muncul Hyun Sang yang menodongkan pistolnya. Kyuna pun berkata jika dia telah menginjak ranjau. Kyuna memerintahkan agar pisau Hyun Sang diserahkan atau mereka akan mati bersama. Mereka pun saling mengancam. Hyun Sang meminta agar Kyuna kembali ke utara,
sedangkan Kyuna mengajak Hyunsang untuk pergi ke selatan. Atau jika Hyunsang ingin kembali ke utara, pergilah sendiri. Kyuna mengatakan jika dia gagal di selatan, setidaknya dia gagal dalam melakukan hal yang dia inginkan. Dia akan mencoba semua hal yang dia inginkan, dan itu akan sangat menyenangkan. 소조동지는 돌아가고 나는 갈 길 가봤습니다. 네가 길을 그나마 남쪽이라고 다 지상락을 할 수 있지 않겠습니까? 스니 내 마음껏 실패하러 가는 겁니다. Kyuna pun memberanikan diri untuk melepaskan kakinya dari ranjau, dan syukurnya ledakan pun tidak terjadi. Kyuna mengatakan jika Hyunsang juga pasti senang karena dia sudah berusaha, dan dia berharap Hyunsang pun bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi Hyunsang semakin kesal dan menyerang Kyuna. Kyuna membalasnya dan membuat Hyunsang tersungkur. Kyuna melanjutkan perjalanannya dan meminta agar tidak diikuti. 네가 뭐라고 이 간나 새끼야. Akhirnya dia sampai di perbatasan. Di sana disediakan telepon khusus bagi siapapun yang ingin menyeberang ke selatan. Kyuna pun menggunakan telepon itu dan berkata bahwa dia ingin menyeberang ke selatan. Namun Hyunsang ternyata masih mengejar dan terus menembaki Kyuna. Kyuna pun tertembak di bagian kaki. Namun dia tidak mau menyerah dan tertatih-tatih melanjutkan untuk menyeberang. Saat sudah berada beberapa meter lagi sampai, Hyunsang menembak tubuhnya yang membuat Kyunam terjatuh dan tidak bisa berjalan lagi. Kyunam sangat ingin menyentuh garis perbatasan, tetapi Hyunsang sudah siap untuk menembaknya lagi. Tapi tiba-tiba pasukan dari selatan tiba. Kyunam berhasil menyentuh garis perbatasan. Hyunsang pun mengurungkan tembakannya dan mengatakan, "Pergilah dan gagallah sebanyak yang kau mau." Pasukan dari selatan menodongkan senjata mereka dan menyuruh Hyunsang meletakkan pistolnya, dan dijelaskan bahwa dia telah melanggar perjanjian perdamaian PBB. Hyunsang pun langsung pergi dan pasukan selatan menolong Kyunam. 가라. 희망합니다. Kembalinya ke utara, Hyunsang menemukan buku yang menginspirasi Kyunam untuk menjadi penjelajah. Dan ternyata setelah dibuka, ternyata buku itu adalah pemberian darinya. Setahun kemudian, Kyunam menulis surat untuk radio yang sering dia dengarkan. Dia juga berencana untuk bepergian ke berbagai negara di dunia. Kyunam pun memiliki keluarga baru di sana. Dia rutin untuk mengunjungi ibu dan adiknya Donghyuk. Terlihat ibunya pun telah memakai kalung pemberian dari Donghyuk. Dia tidak mengatakan jika Donghyuk telah meninggal. Dia berkata jika Donghyuk pasti hidup berbahagia di utara. 기본이고요. 한 번은 멧돼지 큰 거를 잡아다가 붙였어요. 동영이가 빨래한다 그러면 Malamnya dia mendengarkan radio lagi. Penyiar radio membacakan surat yang dia kirimkan dan memutar lagu. Lalu muncul notifikasi di HP-nya jika bisnis rapel yang diajukan disetujui. Kehidupan di selatan memang tidak mudah. Hidupnya tetap sulit dan butuh perjuangan. Tapi setidaknya dia bisa mencapai impiannya untuk ke selatan dan berusaha untuk mewujudkan cita-citanya yang lain. 행복합니다. 아문새님 사연. Dan film pun selesai.